Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibunya? Ada. Banyak Pak, di belakang. Di belakang. Oh ya. Dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, yang pertama saya minta maaf belum memfotokopi karena saya kebetulan 2 hari 3 malam di Semarang, lalu saya diberitahu sore tadi. Sebenarnya memang sudah diberi jadwal, tapi jadwalnya ketelingsut dan tadi diingatkan sudah agak sore sehingga saya belum sempat. Saya juga lupa saya harus menyampaikan apa gitu. Jadi begini, saya ini waktu di jadwal itu masih anggota PP Muhammadiyah. Sekarang saya tidak lagi. Jadi saya waktu itu bertanya, apa saya masih jadi dapat giliran ke malam Selasa ya? Nah sekarang ketika saya tidak terpilih PP itu kan saya terus harus menyiapkan acara, kalau tidak nanti nganggur gitu. Nah, lalu saya buat acara sendiri supaya ada kesibukan. Yang pertama ngaji, mengikuti pengajian yang diadakan oleh Muhammadiyah, sehingga saya ikut ngaji di Ranting Purbayan, kemudian di AMM dan di wilayah. Kalau malam Selasa ini agak jauh, jadi kalau numpak motor malam-malam itu sering tidak jelas. Ini tadi karena tugas dijemput. Lalu yang kedua, saya harus membuat kegiatan yang lain untuk keluarga, yaitu jualan nasi. Jadi sekarang saya jualan nasi lagi. Nah, yang ketiga kemudian ya, apa kegiatannya? Kebetulan malam ini saya ditugasi yang sebenarnya sudah dijadwal lama. Karena saya lupa apa yang harus disampaikan, maka saya pikir kita memahami saja salah satu ayat atau salah satu surat dari Al-Quran, yaitu surat yang pertama diturunkan kepada Nabi. Mungkin nanti ada kaitannya disampaikan oleh Pak Dr. Damami. Pak Dr. Damami Zeng. Jadi supaya nanti mengapa ini? Karena Muhammadiyah itu adalah gerakan yang kembali kepada Quran dan Sunnah. Jadi saya kira kita harus berakrab-akrab dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, saya sendiri memang sudah agak beberapa lama ini mencoba untuk memahami ayat Al-Quran, sehingga apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Mas Mansur itu benar. Setiap kali memahami itu mesti ada tambahan aturannya. Jadi makin hari itu ternyata makin dahsyat itu pengertian. Jadi begini, surat yang ingin saya sampaikan adalah surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq itu adalah surat yang ke-95 kalau tidak keliru. 96 ya, 96 mungkin. Ya betul, 96. Jadi surat Al-Alaq ini surat yang pertama kali diturunkan karena waktu itu Nabi Muhammad itu mungkin karena sudah akan ditakdirkan oleh Allah sebagai Nabi,
Maka Muhammad muda itu waktu itu selalu dalam keadaan galau, gelisah. Gelisah melihat kemusyrikan yang sudah merata di negeri Mekah itu, sehingga beliau ini prihatin kenapa orang-orang pada nyembah berhala dan sebagainya. Nanti ceritanya menjadi panjang kalau kita ceritain, karena Umar itu sering kemudian kadang-kadang nangis sendiri dan kadang-kadang ketawa sendiri kalau ingat masa lalunya, yang disembah tapi kemudian suatu ketika kemudian Tuhannya dimakan dan sebagainya. Lalu yang kedua, di Mekah waktu itu adalah sukuisme itu sangat kuat, satu sama lain sedikit-sedikit konflik dan sebagainya. Lalu yang ketiga, suka merendahkan derajat kaum perempuan. Jadi kalau punya anak perempuan, malu dan sebagainya, bahkan ibu tirinya itu bisa diwaris. Jadi kalau anaknya laki-laki 2 dari istri berapa gitu, bisa, sudah sekarang saya mau warisi ibumu, kamu mau warisi ibu saya, itu bisa terjadi di zaman dulu itu, karena seperti itu. Lalu juga minuman keras. Sebenarnya ini kalau kemudian kita bawa nanti ke konteks kehidupan modern, kita akan ketemu semua. Suka meminum minuman keras. Kemudian di sana juga sistem perbudakan, walaupun kalau sekarang model perbudakannya beda. Perbudakannya sekarang itu perbudakan yang dikarenakan orang itu diperbudak oleh kekuasaan dan oleh uang. Kemudian masyarakat itu suka sangat materialistik, tapi materialistik itu memang watak manusia dari dulu sampai sekarang dan mungkin sampai besok. Karena itu agama itu nanti menjadi perlu, kemudian kemerosotan moral dan lain-lain. Nah, sehingga bangsa Arab ini waktu itu termasuk bangsa jahiliyah. Jahil itu bukan berarti tidak berilmu, karena orang Arab itu sebenarnya ingatannya sangat kuat dan sangat cerdas. Misalnya mereka sering melombakan syair-syair di sekitar Ka'bah pada bulan-bulan tertentu, itu lomba. Jadi itu sangat bagus-bagus dan isinya juga bagus-bagus. Jadi mereka bukan orang yang bodoh sebenarnya, tapi jahil. Jahil itu kalau bahasa Jawanya ya jahil. Jahil itu orangnya pintar tetapi ya jahil. Usil ya, usil. Ya, jadi itu memang itu. Tapi bukan bodoh orang Arab itu, apalagi misalnya nasab itu dia ya akan ingat sampai ke level yang berapa itu. Jadi nah, jadi surat yang diturunkan itu waktu itu 1 sampai 5. Nah, saya akan singkat ini aja. Jadi yang pertama diturunkan itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu saya melihat ada 2 kata kunci yang perlu diperhatikan. Pertama, Iqra. Iqra itu bacalah. Bacalah itu orang yang kalau bisa membaca. Bil amr ya Ustadz ya. Yeah. Itu perintah itu jadi itu apa? Akan menghasilkan ilmu, sumber ilmu. Jadi kalau orang itu setiap saat membaca, itu orang akan ilmunya tambah banyak. Nah, ini kunci karena manusia itu didesain atau direncanakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Jadi untuk menjadi khalifah di muka bumi itu orang harus pinter. Nah, salah satu syarat orang itu pinter, orang itu harus membaca. Nah, membaca ini ternyata bukan harus membaca tulisan, tapi membaca itu bisa membaca apa yang tertulis dan apa yang tidak. Sehingga kalau Nabi sendiri kan Nabi yang ummi ya, Nabi yang tidak bisa dalam arti baca tulis, tapi bisa membaca dalam pengertian itu. Bahkan dulu ada orang Vietnam ya itu mengatakan universitas yang sebenarnya itu yang masyarakat. Jadi kalau orang bisa membaca perilaku masyarakat, apa yang terjadi masyarakat itu, orang itu akan pinter tentunya dalam bidang sosial. Nah, kita manusia itu disuruh membaca dengan asma Tuhan.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhan yang menjadikan. Jadi Tuhan yang menjadikan, bukan Tuhan yang diam saja, bukan Tuhan yang dijadikan. Jadi kalau membaca tadi akan menjadikan orang itu pinter, karena itu bekal, maka dulu ketika malaikat itu protes ataj'alu fiha mayusidu fiha wa yasfiku dima, itu kemudian Tuhan mengingatkan, sudah sekarang kamu jelaskan saja apa-apa yang ada di sekitar itu. Ternyata malaikat kan nggak bisa. Nah, Adam bisa menjelaskan, lalu malaikat disuruh sujud kepada Adam. Sujud di sini maksudnya adalah menghormati Adam yang iso moco mengerti ilmu-ilmu yang sudah diajarkan oleh Allah pada Adam itu. Jadi malaikat tidak bisa menjelaskan, Adam bisa, iblis tidak bisa menjelaskan, tidak bisa. Maka usjudu li Adam, fasajadu ila iblis, kecuali. Nah, malaikat itu adalah makhluk yang taat sehingga sujud, tapi iblis tidak. Nah, di sini kita disuruh membaca asma Allah yang menjadikan. Jadi Tuhan yang kreator, yang pencipta gitu. Jadi kalau di Bali itu kan kita sering melihat, walaupun katanya itu ya sebagai wasilah saja, sebagai perantara, itu kan Tuhannya itu kan ya kemudian disarungi ya, yang kotak-kotak itu, kemudian tiap hari diberi bunga, tapi bunganya juga tidak diapa-apakan, ya, kemudian macam-macam. Jadi itu Tuhan yang tidak bisa apa-apa. Yang tadi Umar itu kemudian kadang-kadang kalau ingat masa lalunya itu kadang-kadang ketawa, kadang-kadang menangis. Ketawa itu karena dia menyembah Tuhan yang dibuat dari roti itu ada gulanya, tetapi kalau kemudian lapar dimakan. Jadi saya dulu sering makan Tuhan. Tapi menangis karena ingat perilakunya dulu, karena sering membunuh, pernah membunuh, mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Jadi Umar kadang-kadang nangis sendiri, tapi kadang-kadang juga ketawa sendiri. Ketawa kalau sedang makan Tuhan itu. Nah, Allah yang bisa mencipta inilah yang perlu diperhatikan oleh manusia untuk kemudian diikuti dan sebagainya. Jadi bukan Allah yang tidak bisa apa-apa, yang diencoki larer diam saja, maka kemudian kalau kita melihat kisah dari Nabi Ibrahim, Allah yang tidak bisa apa-apa, yang disembah, yang Allahnya itu dibuat oleh bapaknya itu, kemudian ketika orang sedang mengadakan pesta di luar kota, semua dipenggal oleh Nabi Ibrahim. Nah, kemudian kecuali yang paling besar itu diganduli kampaknya itu. Nah, jadi di sini bacalah atas nama Tuhanmu yang menjadikan. Nah, menjadikan. Maka manusia ini nanti sebagai wakil Allah itu sebetulnya juga makhluk yang hebat. Kenapa hebat? Karena manusia itu walaupun tidak bisa mencipta. Kalau mencipta itu membuat sesuatu dari yang tidak ada. Tapi kalau manusia itu bisa mengubah sesuatu yang ada itu dengan memberi nilai tambah. Nilai tambahnya itu terserah seperti yang disampaikan oleh Pak Damami tadi. Mungkin ada unsur indahnya, mungkin ada unsur benarnya, mungkin ada unsur manfaatnya, mungkin ada unsur baiknya dan sebagainya, tergantung dari mana. Nah, ini maka manusia itu sebagai wakil Allah, dia harus bisa mendekati seperti Allah, ya. Maka tahallaku bi akhlaqilah, berakhlaklah kamu sebagai mana akhlak Allah. Jadi Allah itu maha pinter, kita juga harus belajar supaya ikut pinter. Allah itu maha rajin, kita juga harus rajin. Allah itu maha menepati waktu, kita juga harus menepati waktu.
Allah itu maha adil, kita juga harus adil. Allah itu maha jujur, kita harus jujur. Allah itu maha pemurah, kita juga harus pemurah. Jadi kalau ada orang Islam kok cetil, nah itu Islamnya belum suci. Allah itu maha bersih, kok kita belum bersih, misalnya kamar mandinya masih aromanya agak sing-sing gitu, nah, itu Islamnya juga belum baik. Nah ini kita harus, manusia itu karena disiapkan menjadi wakil Tuhan di muka bumi, maka dia harus memiliki kemampuan yang luar biasa. Ya. Nanti saya akan masuk di belakang itu ketika kita bicara laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, saya tidak tahu ahsan itu termasuk nilai apa? Ya. Baik ya. Baik. Terbaik. Nah, jadi bacalah atas nama Tuhanmu yang menjadikan, yang Tuhan itu karena menjadikan pasti kreatif. Tuhan itu menjadikan karena itu pasti kuasa, menciptakan itu pasti kuasa. Kalau tidak kuasa tidak bisa menciptakan. Kalau tidak kreatif pasti tidak bisa mencipta. Ya. Tuhan juga bisa mencipta, pasti punya kehendak. Nah, kalau tidak punya kehendak, seperti yang kita temui di masyarakat kita, saudara-saudara kita itu, ya, patung-patung itu kan tidak punya kehendak, tidak punya kreatif, tidak punya ilmu. Itulah imanuk yang menengwai. Itu kan. Jadi karena itu kita tahalaku bi akhlaqillah, itu kita harus selalu berikhtiar untuk menjadi yang terbaik. Bagaimana agar apa yang ada di sekitar kita itu, ya. Jadi Tuhan pasti alim, Tuhan pasti bisa mencipta, dan Tuhan pasti mengerti teknologi dan sebagainya. Ya. Ya. Jadi bukan Tuhan yang bodoh, bukan Tuhan yang tidak bisa apa-apa. Nah, mengapa Muhammad disuruh membaca Tuhan yang menciptakan manusia? Karena manusia itu adalah makhluk yang terbaik, makhluk yang akan dijadikan khalifah, makhluk yang luar biasa manusia itu. Ya. Dari struktur fisiknya itu tidak ada makhluk yang sebaik manusia. Berdiri kakinya tegak, kemudian tangannya juga bagus, matanya di depan. Apalagi kalau manusia itu sudah mempunyai tambahan ilmu dan agama itu luar biasa. Suara manusia itu harganya bisa menjadi berjuta-juta. Ya. Itu tidak pernah mungkin orang berpikir kenapa Allah menciptakan manusia bisa bersuara dan suaranya bisa diatur. Ya. Jadi kalau kemarin di Jakarta itu ada konser yang namanya Bon Jovi. Bon Jovi itu artinya apanya? Bon Jovi itu bandnya. Nah, bukan Bon apa lagi ya? Bon Cabe. Bon Cabe. Itu kan harga tiketnya itu berapa? Ya, jutaan, Pak. Itu karena suara. Dia bisa mengatur suara dan dengan teman-temannya seperti itu. Walaupun nanti ketika kita melihat nilainya dari kacamata yang tadi disampaikan oleh Ustadz Damami tadi, kita akan memberikan penilaian yang berbeda. Tapi dari segi estetika menurut kelompok tertentu tadi yang menonton tadi, itu dia mau membayar harga tiket itu yang harganya katanya 1,6 juta apa berapa, tapi orang datang dari Papua dengan membayar 3 kali lipat. Ya. Itu begitu karena suara itu bisa diatur sedemikian rupa. Itu kan hebatnya Allah menciptakan manusia yang suaranya bisa diatur-atur. Penyanyi-penyanyi yang lain itu juga begitu. Saya tahun 2000 itu undang EBIT GAD alumni MUHI ya, untuk kita ajak membuat bukan konser tapi semacam tampilan gitu ya, nyanyi di depan dalam rangka menyongsong Muktamar 2000 di Jakarta. Di Jogja kita undang.
Waktu itu dia memberi diskon 20%. 20% itu kita masih harus mengeluarkan 10 juta ditambah pesawat pulang pergi ditambah hotelnya. Itu sudah didiskon 50%. Nah, saya tidak tahu sekarang EBIT berapa. Nah, kita nanti mungkin mengundang penyanyi siapa. Itu suara yang diberikan Allah kepada orang tadi. Dan orang itu tadi kemudian bisa seperti itu. Jadi luar biasa Allah itu menciptakan manusia sedemikian rupa diikuti dengan bisa memberikan suara. Atau kita mendengarkan qori ya. Saya kemarin ke Semarang 2 hari, subuh itu ke masjid di dekat tempat rumahnya anak saya. Imamnya itu bagus. Ya. Hafalannya bagus, makhrajnya bagus, tajwidnya bagus, suaranya enak. Saya senang itu. Sholat subuh mendengar itu. Walaupun kemudian pakai kunut ya. Ya enggak apa-apa karena kalau pas kita makmum di tempatnya orang itu kan kita ngikuti saja. Tapi enak sekali suaranya. Lagunya memang lagunya Sudes ya, tetapi dibawakan dengan lembut, dengan enak itu. Itu luar biasa Allah itu memberi. Kalau menciptakan pada seseorang memberi sesuatu itu ternyata luar biasa. Ini dari lihat suara. Ya. Kemudian kalau kemudian kita lihat dari segi yang lain, Allah itu memberi wajah kepada manusia itu juga paling baik. Jadi memang betul-betul manusia itu makhluk yang terbaik. Ya. Nah nanti kita akan bicara selanjutnya. Ya. Jadi karena itu bacalah atas nama Tuhan. Ya. Karena manusia itu memang luar biasa. Manusia kemudian diberi perangkat-perangkat yang luar biasa. Perangkat fisik ya, kemudian hawa nafsu. Ya. Nafsu itu juga sesuatu yang luar biasa. Karena dengan hawa nafsu itu manusia bisa maju. Kalau orang tidak punya hawa nafsu, tidak punya keinginan, tidak punya keinginan punya baju merah, tidak punya keinginan baju kuning, tidak punya keinginan baju itu tidak punya. Tidak punya keinginan punya rumah. Tapi karena ada hawa nafsu itu. Nah, jadi hawa nafsu itu sepertinya Allah memberikan kepada manusia itu seperti motor yang menggerakkan manusia tadi. Cuma motor itu akan berbahaya kalau tidak dikendalikan. Nah di sini nanti kita akan melihat fungsi agama, fungsi moral yang tadi dijelaskan oleh Pak Damani tadi. Manusia juga diberi perangkat fitrah, hati nurani. Ya. Hati nurani itu selalu akan mengajak kepada ibadah. Kalau nafsu itu selalu mengajak maju, mengajak enak, mengajak nyaman, mengajak pokoknya memuaskan diri. Tapi kalau fitrah ini kekuatannya adalah mengendalikan. Jadi orang kalau misalnya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrah itu akan menyesal. Nah, saya dulu waktu kecil sering. Jadi kalau orang tua saya ini masak, kemudian ada beberapa bagian ini untuk adik dan sebagainya, lalu tempe adik saya itu saya ambil, itu menyesal di hati saya. Wah, kok saya ambil ya? Tapi keinginan untuk makan tanduk itu memang ada. Hawa nafsu itu ingin sudah benar dikucaci leran tak ini kita ya. Kita ambil separuh ya. Ya. Itu nafsu ya. Tetapi nanti setelah melakukan kita gelo. Jadi orang yang melakukan kejahatan, melakukan korupsi, melakukan penyimpangan perilaku, itu dia akan menyesal, timbul kesadaran. Nah, maka nafsu itu dikendalikan supaya nanti menjadi nafsu yang mutmainnah. Jika kalau kita nanti dipanggil Tuhan, kalau nafsu kita sudah mutmainnah, maka nafsu kita inilah yang termasuk irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Jadi
nafsu ini yang harus dikendalikan seperti motor tadi. Nah, kemudian manusia juga diberi oleh Allah perangkat indera. Ada indera perasa, ada indera penglihatan, ada itu. Yang ini semua kalau kemudian kita gunakan untuk baik, itu akan bisa mempunyai nilai-nilai yang tadi disampaikan oleh agama. Kita lihat bunga yang indah, kita akan bersyukur, subhanallah, Allah kok menciptakan bunga yang demikian, menciptakan buah mangga yang bagus, ranum dan rasanya manis, subhanallah, menciptakan perempuan yang cantik kemudian dipilih oleh bapak-bapak atau pria yang ganteng yang kemudian dipilih oleh ibu-ibu. Itu dulu bapak-bapak itu ganteng-ganteng dan ibu-ibu itu dulu cantik-cantik. Kalau tidak percaya, tanya kepada yang di depan ini, walaupun ngantuk, Pak, dulu ketika bapak memilih ibu itu apa? Salah satunya cantik juga pasti. Ya, walaupun mungkin ada kriteria itu harus iman dulu dan sebagainya, tapi biasanya ketika masih muda cantik juga itu. Nah, walaupun kalau sudah tua itu menjadi lain, itu urusan umur saja. Ya. Ada yang mengatakan bahasan tua ting selawir gitu. Tapi dulu ketika masih muda ya itu. Saya tidak tahu kalau Pak Damami. Termasuk yang mana Pak Damami? Pak Damami model. Ya. Jadi itulah manusia yang diberi indera, dan indera itu bisa menangkap. Tinggal kemudian bagaimana di bawah bimbingan nurani kita untuk menangkap apa-apa yang ada di sekitar kita, yang ditunjukkan oleh Allah ketika malaikat tidak bisa. Ternyata di sekitar kita banyak sekali keindahan-keindahannya. Baik itu keindahan itu ada pada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, ada kalau kita lihat di televisi, kemudian ikan yang di lautan itu kan subhanallah luar biasa penciptaan itu. Hanya apakah manusia bisa menggunakan semuanya itu apa tidak? Nah, itu nanti kita akan bicara yang lain. Jadi maka kalau manusia itu adalah sebenarnya memang karya puncak ya dari Allah, itu karena memang manusia itu luar biasa. Tidak ada makhluk di dunia ini yang mempunyai kelebihan-kelebihan seperti manusia. Apalagi manusia itu kemudian diberi akal. Yang dengan akal tadi manusia bisa kemudian memberi nilai lebih kepada semua. Kayu ini kan dulu rupanya seperti apa ketika di hutan atau di kebun, itu mungkin pohon yang tidak, tapi kemudian di tangan orang arsitek atau ahli mebel itu bisa dibentuk menjadi sedemikian indah. Demikian pula podium, demikian pula ini yang dibangun ini kan dulu dari tanah, dari batu dan sebagainya, tapi di bawah arsitek itu bisa. Jadi manusia itu kemudian dengan akalnya yang luar biasa, yang tadi malaikat disuruh sujud itu memang kemudian bisa menjadi pencipta yang kedua, menjadi makhluk yang meng-create ini ya, yang meng-create gedung ini. Nanti makin lama makin, kalau manusia dengan perangkat-perangkatnya itu bisa menangkap ayat-ayat Tuhan ya, ayat-ayat Tuhan yang kemudian kita menggabungkan ayat kauliyah dengan ayat kauniyah tadi, itu kemudian bisa berkarya menjadi luar biasa.